Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja sebanyak 88.519 orang sepanjang 2025. Ya, pemirsa, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja sebanyak 88.519 orang di sepanjang tahun 2025. Jawa Barat menjadi provinsi dengan kasus PHK tertinggi sebanyak 18.815 orang. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja sebanyak 88.519 orang sepanjang 2025. Jumlah tersebut merupakan tenaga kerja terdampak PHK yang terklasifikasi sebagai peserta program jaminan kehilangan pekerjaan. Menilik perinciannya, Jawa Barat menjadi provinsi dengan kasus PHK tertinggi. Kemnaker mencatat total tenaga kerja yang kena PHK di Jawa Barat sebanyak 18.815 orang sepanjang 2025. Kemudian Jawa Tengah 14.700 orang, disusul Banten 10.376 pekerja, DKI Jakarta 6.311 pekerja terkena PHK, sedangkan Jawa Timur 5.949 pekerja. Kemnaker juga menyebut tenaga kerja yang terkena PHK dapat melaporkan status PHK dan mengajukan klaim melalui aplikasi JKP paling lambat 6 bulan setelah tanggal PHK. Dengan demikian, jumlah tenaga kerja yang ter-PHK dalam periode 6 bulan terakhir dapat mengalami perubahan tergantung pada pelaporan yang dilakukan sejak data dipublikasikan. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, strategi menekan potensi lonjakan PHK di tahun 2026. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Bob Azam, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia, kemudian Bapak Wijayanto Samirin, ekonom dari Universitas Paramadina. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Bob, apa kabar Pak? Halo, kabar baik. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan Pak Bob. Pak Wija, apa kabar Pak? Kabar baik. Baik, terima kasih. Kabar baik juga Pak, terima kasih. Nah, sebelum membahas lebih jauh, mungkin Pak Wija bisa memberikan review ya terkait dengan data Kemnaker begitu yang tadi disampaikan, mencatat bahwa angka PHK di tahun 2025 ini naik 13% dibandingkan dengan tahun 2024 sebelumnya. Dari pengamatan Anda, faktor apa saja yang mendorong terjadinya peningkatan tersebut? Atau mungkin lebih karena dominasi faktor eksternal misalnya? Silakan Pak Wija. Terima kasih Mas Pras. Angka PHK yang meningkat itu sebenarnya sesuai dengan prediksi banyak pihak, karena memang tahun 2025 kemarin daya beli masyarakat, geliat ekonomi itu belum membaik. Jadi awal tahun kita mulai dengan situasi di mana dunia usaha itu sudah dalam kondisi tertekan, kemudian tidak terlalu membaik, ya, sehingga kemudian PHK merupakan salah satu konsekuensinya. Kalau kita lihat dari data-data ekonomi, Mas Pras, memang kelihatan ada pelemahan daya beli. Misalnya di awal tahun libur Lebaran yang mudik itu turun 24%. Dan itu berlanjut sampai liburan Nataru. Ini juga walaupun belum ada data resmi dari pemerintah, tapi kalau kita lihat traffic telekomunikasi seluler, kemudian situasi di Bali yang sepi, Jogja yang juga sepi ternyata walaupun diprediksikan rame, ini menggambarkan daya beli yang menurun. Data-data seperti penjualan motor yang hanya naik sedikit banget, kemudian mobil dan lain sebagainya juga ikut mengkonfirm itu. Okay. Nah, sebenarnya memang ada perdebatan panjang tentang data PHK, karena BPJS Ketenagakerjaan itu juga mempunyai data yang hampir sama terkait dengan jumlah tenaga kerja yang mencairkan JHT, jaminan hari tua karena PHK. Saya tidak mempunyai data tahun 2025, tapi paling tidak kalau pakai data tahun 2024 ketika yang mencairkan JHT karena PHK itu sekitar 257.000, data PHK Kemenaker itu 78.000. Nah, data yang mencairkan JHT tahun 2025 bulan Januari saja, karena itu yang saya punya ya, itu sudah 24.000. Okay. Jadi kalau menggunakan data itu kita kalikan 12 ya, yang mencairkan JHT bisa jadi mendekati 300.000. Jadi apapun itu kita mengapresiasi data dari Kemenaker walaupun ada versi lain yang lebih besar. Nah, yang paling penting di sini Mas Pras adalah kenaikan itu. Ada kenaikan 13% dan ini menjadi concern kita semua. Bagaimana
pemerintah bisa melakukan berbagai upaya sehingga tren PHK ini tidak berlanjut di tahun 2026. Baik, Pak Wija. Nah, Pak Bob, dari dunia usaha sendiri melihat bagaimana perjalanan tahun 2024 untuk sektor industri yang dari kaitannya penyerapan tenaga kerja, bagaimana keberlanjutan usaha dan lain-lain. Apakah ini ya Anda melihat bisa menjadi pondasi yang cukup kuat tidak sih untuk melangkah di tahun 2026 atau melihat dari sisi ancaman PHK masih menghantui juga nih dari dunia usaha kita tahun ini, Pak Bob? Seperti yang disampaikan Pak Wija ya, memang angka-angka sudah menunjukkan terjadi pelemahan ekonomi kita, daya beli yang lemah, dan bisa dilihat juga dari angka PHK yang meningkat. Ya, jadi sebenarnya kita udah nggak kaget lagi gitu loh 2025 kalau PHK meningkat gitu loh. Dan kalau kita lihat sektor-sektor yang mendominasi terjadinya PHK ini dari sektor industri pemrosesan itu loh ya. 40% itu dari situ, kemudian 16% dari perdagangan dan sisanya dari pertambangan. Jadi ini memang menjadi perhatian serius bagi kita mengenai kelanjutan industri manufaktur yang ada di Indonesia. Tadi juga Pak Wija sudah kasih angka-angka mengenai pelemahan di beberapa sektor. Ya, saya ambil salah satu contoh ya sektor otomotif aja. Ya 2 tahun terakhir ini kan berturut-turut mengalami penurunan ya roda 4 ya. Kalau 2 kali turun kan kalau di ekonomi itu udah resesi namanya ya. Nah, tapi kalau kita lihat justru ekspornya tuh stable ya. Dan agak bahkan ada kenaikan sedikit itu loh. Jadi ini memang domestik yang harus menjadi perhatian bagi kita bersama ya. Nah kemudian juga ada satu fenomena juga yang menarik ya, PMI-nya ekspansif terus nih ya di sektor manufaktur, tapi kok terjadi PHK ya. Nah jadi memang ada beberapa industri yang under pressure, mereka harus meningkatkan efisiensinya gitu loh ya. Kita kan lihat dari kenaikan upah ya, dalam 5 tahun terakhir itu upah naik selalu rata-rata tuh 6-7%, sedangkan produktivitas kita 1,5-2%. Sehingga semakin lama penggunaan tenaga kerja ini semakin nggak efisien. Dan ini yang mendorong industri melakukan efisiensi. Jadi walaupun kelihatan demand-nya naik, tapi penggunaan tenaga kerjanya turun karena mereka sekarang lebih banyak menggunakan automation, ya, investasi. Ya kalau enggak, daya saing mereka juga nggak akan ngejar ya dengan pola yang seperti ini. Nah ini juga yang harus kita cermati. Nah yang berikutnya yang kita harus lihat bukan hanya PHK. Mereka yang masuk pasar kerja tiap tahun itu ada 3 juta. Ya, dimana yang mampu diserap itu kurang dari 2 juta. Jadi bukan hanya yang PHK, yang pencari kerja pun sekarang meluberi pasar kerja yang belum mendapatkan pekerjaan. Akhirnya kita lihat fenomena meningkatnya sektor informal gitu loh. Kalau dilihat dari absolut pengangguran mungkin turun karena mereka banyak masuk ke sektor informal. Tapi kalau kita lihat dari formal sektornya semakin lama semakin turun dan bahkan sekarang di bawah 30%. Nah, tapi tetap aja kan polisinya masih upah minimum masih kenaikan yang cukup tinggi dan ngegas gitu loh ya, ada yang 7% lah ya. Jadi kita nih apa ya, di atas kertas upahnya naik ya, kelihatan bagus, tapi perusahaan yang mampu membayar upah minimum kurang dari 35%. Bahkan fenomena yang lebih mencengangkan kita yang kemampuan bayar upah minimum yang justru rendah itu di daerah-daerah industri Jawa Barat dan DKI Jakarta bahkan di bawah 35%. Nah ini yang kita fenomena yang kita hadapi, ekonomi di atas kertas sama ekonomi lapangan ternyata beda jauh gitu loh ya. Oke. Ini menarik Pak Bob. Nah Pak Wija, lantas bagaimana menyikapi fenomena yang tengah terjadi saat ini antara realitas di lapangan, kemudian tadi kalau Pak Bob katakan di atas kertas begitu, mengingat tadi serapan tenaga kerja semakin berkurang karena tadi ada inefisiensi yang dilakukan atau efisiensi yang dilakukan begitu ya oleh pelaku usaha, bagaimana produktivitas tenaga kerja yang ya kita tahu upah minimumnya selalu meningkat tapi tidak seimbang, tidak sejalan dengan peningkatan produktivitas. Apa yang perlu kita lakukan Pak Wija?
Ya, kalau saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Bob. Jadi UMP kita dalam 15 tahun terakhir itu rata-rata naik 8 hingga 9% per tahun rata-rata ya. Nah, jauh di atas inflasi. Kemudian produktivitas itu naik 2% hingga 3%. Oke. Jadi kenaikan real UMP itu tertinggi di kawasan dibanding negara-negara lain, tapi kenaikan produktivitas itu terendah di kawasan. Nah, kita harus belajar dari negara lain bagaimana mereka menyusun formula kenaikan upah. Hanya Indonesia yang mengkaitkan upah itu dengan inflasi. Negara tetangga kita seperti Malaysia misalnya mengkaitkan dengan peningkatan produktivitas. Kemudian Singapura, Korea Selatan itu mengkaitkan dengan skill, kompetensi. Jadi apa yang dilakukan oleh negara lain mestinya kemudian kita pelajari sehingga ke depan kita bisa membuat formula yang lebih fair. Di lain pihak, Mas Pras, ketika UMP itu naik cukup tinggi, upah pekerja di Indonesia dari tahun 2017 hingga tahun 2024 data terakhir itu justru secara real turun. Artinya meningkat di bawah inflasi, daya beli mereka malah menurun. Ini yang menjelaskan kenapa daya beli masyarakat kita tidak bangkit-bangkit karena upahnya terus-menerus turun. Artinya apa? Mereka yang menjadi buruh itu sangat beruntung karena naik tinggi. Tetapi yang tidak bisa masuk ke lapangan kerja formal, jadi pekerja informal, itu income-nya terus-menerus turun. Nah, situasi ini kita perlu perbaiki. Salah satu yang perlu kita dorong adalah memberikan stimulus kepada sektor-sektor pencipta lapangan kerja berkualitas. Tadi Pak Bob sudah menyebutkan manufacture. Ya. Nah, sekarang kita perlu mendorong pertumbuhan manufacture ini perlu lebih diprioritaskan daripada sektor lain yang padat modal seperti sumber daya alam, hilirisasi dan lain sebagainya. Keduanya penting, tetapi kalau kita melihat tantangan konkret di lapangan seperti yang tadi sampaikan Pak Bob, jadi kebijakan itu harus mengacu kepada tantangan di lapangan, ya masalah penciptaan lapangan kerja. Jadi sektor manufacture perlu didorong. Misalnya begini Mas, satu contoh terakhir yang menurut saya agak mengkhawatirkan. Ini kan sektor tekstil dan produk tekstil itu dalam kondisi tertekan. UMP naik cukup tinggi padahal margin mereka rendah. Mereka hanya bisa menaikkan hingga 3%, ini menurut para pengusaha ya. Tapi anyway, dinaikkan cukup tinggi sehingga ya resikonya PHK. Pada saat yang bersamaan, BUMN, pemerintah itu berencana investasi 101 triliun untuk membangun pabrik tekstil baru. Nah, apakah ini sudah dipikirkan bahwa ketika itu hadir, maka yang terjadi adalah pemain-pemain existing itu justru menuju ke ambang kebangkrutan. Jadi ada begitu banyak kebijakan yang menurut saya harus dianalisis mendalam. Mereka yang sekarang menjadi pelaku usaha itu harus diajak bicara. Rasanya dalam banyak kesempatan mereka tidak diajak bicara secara memadai. Oke, nanti lantas kita akan cermati seperti apa ya strategi yang harus dilakukan begitu untuk bisa meredam PHK tidak terjadi atau melonjak signifikan di tahun 2026 di segmen berikutnya. Pak Wija, Pak Bob, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan berikut ini kami sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati bersama seperti apa sih jumlah pekerja yang terdampak PHK atau pemutusan hubungan kerja. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, data dari Kementerian Tenaga Kerja di tahun 2024 ada 77.965 orang, kemudian di tahun 2025 88.519 orang atau ada kenaikan 13,53%. Dan berikutnya kita akan cermati dari sisi realisasi provinsi, maksud kami provinsi dengan angka PHK tertinggi. Ini tadi sudah disampaikan sebelumnya, ada Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah dan Banten. Ini dia provinsi dengan angka PHK tertinggi. Itu dia beberapa data tadi yang sudah disampaikan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Bob Azam dan juga Bapak Wijayanto Samirin. Ya, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan juga memang sepertinya sudah kita ulas begitu terkait kenaikan adanya pekerja yang terdampak PHK. Nah, lantas kalau kita bicara mengenai strategi mitigasi dari dunia usaha lah Pak Bob yang akan atau mungkin sudah dipetakan begitu di tahun 2026 sambil tetap bisa menjaga produktivitas dari sektor industri khususnya manufaktur yang tadi juga digarisbawahi oleh Pak Wija. Silakan Pak Bob.
Jadi ya contoh industri padat karya aja, Ya. tekstil dan sepatu. Ini kan sebenarnya berawal dari mindset di kita sendiri yang berapa puluh mungkin 10 tahun yang lalu melihat bahwa ini industri sunset. Ya, waktu itu kan kita tumbuh cukup tinggi, income per kapita kita bisa naik sampai 4.000 US dollar per kapita, seolah-olah kita akan take off masuk ke negara industri. Dan industri padat karya itu harus ditinggalkan yang bervalue added rendah. Naiklah upah waktu itu bisa 20-30%, ya. Disitulah mulai kesalahan kita, karena Indonesia kita mulai ditinggalkan oleh industri padat karya yang pindah ke negara the day after tomorrow, ya, seperti Kamboja dan Vietnam. Bayangin sekarang revenue-nya industri apparelnya kita itu hanya 13 miliar US dollar dibandingkan dengan Vietnam yang sudah 46 miliar US dollar dan bahkan Kamboja 17 miliar US dollar. Nah, sekarang kita datang lagi dengan kebijakan, wah, kita harus merevitalisasi padat karya. Jadi kita ngulang nih sebenarnya kesalahan yang sudah terjadi. Kita balik lagi bagaimana memboost industri padat karya. Padahal beberapa waktu yang lalu kita sudah ingatkan, ya, struktur tenaga kerja kita masih pendidikan yang menengah ke bawah, yang kita juga masih membutuhkan industri padat karya. Oke. Nah, kemudian untuk ke depan, ya, kita masih butuh padat karya. Kayaknya penyerapan tenaga kerja itu sangat dibutuhkan sekali. Dan industri padat karya ini, manufaktur terutama, ini sangat sensitif terhadap kebijakan. Jadi yang pertama memang kebijakan kita harus konsisten, ya. Kemudian juga yang selalu kita bicarakan adalah bottlenecking. Ini yang, waduh, nggak selesai-selesai gitu loh, ya, mengurus izin dan lain sebagainya. Yang menurut saya ini warisan dari satu kabinet ke kabinet berikutnya. Ini yang harus kita cari juga jalan keluar. Dan yang paling penting sekarang adalah kebijakan meningkatkan demand, karena jelas di industri kita ini yang orientasi dalam negeri sangat terpukul karena masuknya barang-barang import, terpukul juga karena memang demandnya juga melemah. Jadi kita butuh sebenarnya kebijakan pemerintah yang sifatnya counter cyclical gitu loh. Tapi counter cyclicalnya jangan di pemerintah semua gitu loh. Berapa yang diarahkan ke private sector? Sebagai contoh aja Vietnam kan, mereka berapa waktu yang lalu menurunkan PPN dari 10% menjadi 8% waktu ekonomi kita sedang tertekan. Sekarang mereka bisa menikmati pertumbuhan 7-8% gitu loh. Oke. Ya. Baik. Nah, ini juga yang menurut saya kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan untuk mengguyur likuiditas ke masyarakat. Ya, kita juga bisa lihat laju kredit juga sekarang yang dulu kita bisa 20% lebih, sekarang udah tinggal 7% gitu loh. Ya. Ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat sangat terpukul, dan kalau ekonomi melemah, untuk yang kelas menengah atas pun confidence-nya akan turun. Wah, ini juga karena saya lihat sekarang konsumsi barang-barang mewah juga sudah mulai menurun. Kalau padahal tabungan mereka justru meningkat. Itu menunjukkan bahwa yang kelas atas pun confidence-nya juga menurun melihat seperti. Nah, ini harus cepat dilakukan oleh pemerintah, dan pemerintah harus nahan diri melakukan efisiensi, ya. Karena fiskalnya juga terbatas itu loh. Baik Pak Bob, ya itu dia. Nah, lantas Pak Wija, kalau kita bicara mengenai meningkatkan daya beli masyarakat, ini singkat saja, apa yang bisa Anda sampaikan? Sementara kan daya beli masyarakat juga harus disuplai juga dengan ketenaga kerjaan, dan artian masyarakatnya bekerja untuk bisa mendapatkan untuk yang mereka belanjakan juga, begitu Pak Wija? Ya, cara instan adalah dengan memberikan bantuan kepada masyarakat, BLT dan lain sebagainya. Tapi pemerintah tidak punya cash yang memadai. Kemudian yang kedua, ini tidak mendidik. Nah, saya sepakat untuk mendorong cara-cara yang mendidik. Salah satunya adalah dengan mendorong dan memastikan iklim berusaha itu memudahkan dunia usaha supaya mereka mulai bergerak, mulai melakukan ekspansi. Karena kalau dunia usaha sudah mulai bergerak, konsumsi akan meningkat, penerimaan pajak akan meningkat, investasi akan meningkat. Jadi seluruh roda ekonomi itu bergerak sehingga pertumbuhan ekonomi bisa tinggi. Tapi sebaliknya ketika dunia usaha itu ngerem ekspansi, maka konsumsi akan turun, apalagi ada impact ke PHK, kemudian penerimaan pajak akan turun, investasi akan turun. Nah,
saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Bob. Situasinya memang tidak cukup mengenakan saat ini karena kredit itu hanya tumbuh 7,7% tahun lalu. Dan kalau kita bedah, kredit untuk UMKM itu justru turun ya, outstandingnya 0,64%. Artinya ini masyarakat bawah itu justru sedang kesulitan. Baik. Kenapa turun? Karena banyak yang macet, bank takut melempar kredit ke UMKM. Kemudian kredit modal kerja itu hanya tumbuh 2%, dalam kondisi normal double digit. Artinya dunia usaha tidak dalam mood untuk melakukan ekspansi produksi. Kemudian kredit konsumsi hanya tumbuh 7%. Ini jauh di bawah kondisi normal. Jadi korporasi sedang wait and see, masyarakat sedang tidak memiliki daya beli, walaupun membelinya dengan bantuan kredit itu tidak dilakukan. Jadi memperbaiki iklim usaha perlu didorong. Caranya menurut saya kita semua sudah tahu. Yang pertama konsistensi kebijakan, jangan berubah-ubah. Kemudian yang kedua kepastian hukum. Yang ketiga, nah ini yang jarang sekali di-highlight. Yang ketiga adalah BUMN jangan mengambil porsi perusahaan swasta. Oke. Baik, itu dia ya beberapa poin ya, konsistensi penegakan hukum dan BUMN yang tidak mengambil porsinya swasta, dalam artian tidak ada irisan di sana begitu ya, sehingga berkembang dengan jalannya masing-masing begitu ya. Baik Pak Wijaya, Pak Bob, terima kasih banyak atas informasi update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Bob, Pak Wijaya. Terima kasih. Terima kasih Pak Wijaya. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan hari terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus ke depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.